Saya harus kuat. Saya harus kuat. Demi anak ini. Kamu adalah gadis tercantik yang pernah saya kenal, Hane. Dan saya ingin secepatnya memperistri kamu. Apa kamu udah siap menjadi istri saya dan ibu dari anak-anak saya? Mudah-mudahan, Roy. Kalau gitu, tutup dulu mata kamu. Untuk apa? Pokoknya kamu tutup dulu mata kamu ya. Sekarang buka pelan-pelan mata kamu. Roy, bagus sekali. Itu sebagai tanda keseriusan saya sama kamu, Hane. Makasih ya, Roy. Saya bahagia sekali. Hani, saya terima telepon dulu ya. Dari siapa sih? Dari pencipta lagu. Kamu terima teleponnya di sini aja. Memangnya kenapa? Saya rasa kurang enak kalau terima di sini. Ya, sebentar ya. Ya. Gimana, Beng? Gue gagal, Roy. Malah yang kena tembak Vina. Kok bisa gitu? Hah? Waktu gue mau tembak Jody, si Vina ngalingin. Ya kena tembak dia. Terus, lu langsung tembak lagi si Jody? Gue mau tembak, tapi dia teriak maling. Gue kan jadi kebingungan. Akhirnya ya gue kabur aja. Goblok! Lu ini gimana sih? Ngakunya profesional, ngabisin satu orang aja nggak bisa. Beng, Jody harus mati. Ya? Kalau nggak kita bisa repot. Tapi sekarang gue nggak bisa, Roy. Pasti polisi nyariin gue. Itu urusan lo, bukan urusan gue. Ya? Gue hanya tahu Jody mati. Titik. Roy. Sorry ya. Kamu lama nunggunya? Enggak. Kamu nggak apa-apa? Kok jadi aneh gitu? Kamu sakit? Enggak, Roy. Saya nggak apa-apa. Tiba-tiba kepala saya pusing. Kayaknya saya perlu istirahat. Mendingan kamu pulang, Roy. Mau saya antar ke dokter? Enggak perlu. Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu saya balik ya. Selamat malam sayang. Malam, Roy. Mau kemana? Mau pulang tante? Loh, kok buru-buru? Emangnya Hani nggak ada?
Ada sih, cuman katanya dia lagi kurang enak badan tuh Tante. Loh, tadi waktu ditinggal kok nggak apa-apa? Iya, tadi sih nggak apa-apa, cuman katanya mendadak kepalanya pusing. Yaudah kalau gitu kita masuk yuk, ngobrol-ngobrol dulu. Aduh, makasih Tante. Saya masih ada urusan yang harus saya bereskan di kantor. Ya sudah, tapi Tante dan Om nunggu terus lo ya. Saya pasti akan datang lagi, Tante. Kalau perlu sekalian dengan orang tua kamu ya. Iya. Begitu saya pulang dulu ya, Tante, Om. Selamat malam. Malam. Hati-hati ya. Iya, Tante. Hebat betul ya Piero itu. Masih muda sudah jadi pengusaha. Bener-bener calon yang cocok buat Hani. Betul nggak, Pi? Ya, mudah-mudahan. Tapi, kenapa si Anita tahu sakit ya, Mi? Iya ya. Pesan tadi nggak apa-apa ya tadi. Ya, ke dalamnya. Goblok! Lo ini gimana sih? Ngakunya profesional, ngabisin satu orang aja nggak bisa. Beng, Jody harus mati, ya? Kalau nggak kita bisa repot. Roy, kenapa sih kamu berbuat itu, Roy? Kenapa? Han, kenapa kamu sayang? Nggak apa-apa kok, Mi. Hani nggak apa-apa. Benar, kamu nggak apa-apa. Benar. Hani cuma mau sendiri, Mi. Ya udah, Mami tinggal dulu ya. Ya, Pi. Kenapa sih, Pi, itu anak? Biarin. Paling nggak bisa ribut sama Roy. Besok kalau sudah baikan lagi. Tante, Maaf ya, Nin. Tante pulangnya kemalaman. nggak apa-apa Tante. Nin, nanti tolong kamu temenin Hani tidur ya. Oh iya Tante, Terus sekarang Tante pengen ngobrol sebentar aja sama kamu. Bisa kan? bisa. Mari Tante. Iya. Vina, kekasih Jody, penyanyi yang sekarang naik daun, tertembak oleh 2 orang pembunuh gelap. Dan diduga dalam dari pembunuhan itu adalah Risa, istri Jody yang juga merangkap sebagai produsernya. Peristiwa ini bermula dari kemarahan Risa karena mengetahui Jody mempunyai kekasih lain. Ternyata justru semakin mengasyikkan. Ternyata nggak disangka-sangka. Kan dengan begini, saya semakin gampang menguasai Risa. Ya Allah, ternyata benar. Han, ada telepon dari Risa. Bilangin aja, Mi. Hani nggak ada. Kamu nggak boleh begitu, Han. Kamu harus tetap jadi sahabatnya dalam keadaan susah maupun senang. Kalian itu bersahabat sejak kecil. Jadi jangan kamu tinggalkan dia. Kasihan, Han. Terima teleponnya ya.
Risa, lo udah baca berita di koran? Udah, Riz. Jahat ya? Gue percaya, Riz. Bukan lo pelakunya. Thanks kalau lo percaya itu. Gini, Han. Gue pengen ketemu sama Jun. Karena gue harus ngejelasin sama dia kalau bukan gue pelakunya. Lo mau kan nemenin gue? Riz, sekarang gue lagi gak enak badan. Sorry ya. Jangan sekarang deh. Nanti-nanti aja. Kayaknya gue gak bisa ngulur waktu lagi, Han. Kalau lo gak bisa nemenin gak apa-apa. Gue bisa jalan sendiri kok. Lo gak marah kan, Riz? Enggak. Nanti dari sana gue langsung ke rumah lo. Oke. Makasih ya. Vina. Saya janji. Nanti kalau kamu udah sembuh, saya yang akan ngerawat kamu. Saya akan menjaga kamu. Saya juga akan sayangin kamu. Vina. Kalau kamu emang gak keberatan, saya mau menikahi kamu. Terus kita hidup bahagia bersama. Mau apa lagi kamu? Bisa kita bicara di luar sebentar, Jun? Silakan hubungi pengacara saya. Saya nggak ada waktu. Untuk terakhir kalinya, saya mohon. Ada yang ingin saya sampaikan. Dan ada yang harus kita selesaikan.
Silakan bicara. Waktu saya nggak banyak. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu, Ju. Saya ingin kamu tahu bahwa bukan saya yang melakukan pembunuhan itu. Bukan kamu. Terus siapa dong? Risa. Hanya kamu yang punya alasan untuk membunuh saya. Hanya kamu, Risa. Dan saya rasa saya nggak pernah punya musuh dalam hidup ini. Dan kamu tahu itu. Jadi logis kan? Kalau saya menghubungkan dengan kejadian yang kemarin. Semuanya kamu benci. Semua orang-orang yang berada di sekeliling saya kamu benci. Om Sam, Elsa. Dan sekarang juga Vina. Kamu berambisi untuk menghabisi mereka semua. Supaya kamu bisa menguasai saya seutuhnya, ya kan? Ya kan? Kamu memang keterlaluan, Risa. Saya rasa kamu ada kelainan. Ju, belum lama rasanya saya dengar kamu bilang, hanya kamu cintaku. Hanya kamu bidadari dalam hidupku. Tapi sekarang kamu bilang hanya kamu yang bisa melakukan pembunuhan itu. Saya akui, saya memang salah, Jun. Karena saya telah membunuh Om Sam. Tapi itu tidak disengaja. Itu kecelakaan. Om Sam mau memperkosa saya. Saya hanya berusaha untuk membela diri. Saya hanya berusaha untuk menjaga kehormatan saya sebagai istri kamu. Tapi kalau kejadian ini, saya betul-betul nggak tahu. Sungguh. Alasan? Itu cuma alasan kamu aja. Cukup, Risa. Saya benar-benar nggak menginginkan alasan kamu lagi. Karena saya udah tahu semuanya. Sebentar lagi polisi akan menangkap kamu. Kamu tahu itu? Risa, kamu udah benar-benar bisa membuat saya benci sama kamu. Saya mohon sama kamu, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya. Jangan pernah coba-coba untuk mendekati saya lagi. Saya benci sama kamu. Saya muak. Saya muak sama kamu. Saya akan kirimkan gugatan cerai untuk kamu. Baik. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, saya tidak punya hak untuk melarang kamu, Jun. Karena
Karena memang kamu punya hak untuk itu. Kamu punya hak untuk menentukan apa yang terbaik buat kamu tanpa kamu harus memikirkan perasaan saya. Mungkin karena memang kamu sudah terlalu benci sama saya. Saya rela. Saya rela untuk bisa membiarkan kamu bahagia. Saya cuma berharap semoga apa yang menjadi keputusan kamu saat ini tidak akan menjadi penyesalan dalam hidup kamu nanti. Satu hal, Jun. Saya tidak akan pernah berubah. Sampai kapan? Saya akan tunggu gugatan cerai kamu. Selamat siang. Hendy, lu jangan terlalu khawatir. Apa yang kita lakuin sekarang nggak bakalan kebongkar, gue jamin. Karena semua tuduhan udah pasti jatuh sama Risa. Dan polisi punya alibi untuk itu. Jadi lu tenang aja. Bukan cuma itu masalahnya, Roy. Tapi semua yang lo lakukan, itu udah kelewatan. Dan lu udah menyimpang dari perjanjian kita. Lu tahu itu kan? Hendy, perasaan dulu kita udah pernah ngebahas soal ini. Jody harus disingkirkan. Supaya kita bisa menguasai Risa dan perusahaannya. Lu tahu itu kan? Iya. Tapi Udah deh, lu nggak usah terlalu khawatir. Serahkan semuanya sama gue. Dan seandainya nanti persoalan ini terbongkar, gue nggak akan ngelibatin lu. Mendingan sekarang lu cari hiburan dulu. Gak usah terlalu pikir masalah ini, ya. Pokoknya nantinya lu udah tahu masalah ini udah beres. Oke. Ambil. Tapi ingat, tutup mulut. terserah lu. Kayaknya nih orang perlu dilenyapkan supaya semuanya benar-benar aman.
Halo? Hei Risa, lagi di mana kamu? Keadaan makin kacau, Roy. Ya, saya juga baca di koran. Kelewatan benar si Jody. Tiga-tiganya dia nuduh kamu kayak gitu. Itulah yang buat saya bingung, Roy. Saya kan istrinya. Mana mungkin saya ada niat untuk membunuh dia. Saya sangat mencintai dia. Dan saya sangat menyayangi dia. Ya, saya ngerti kok, saya ngerti. Tapi mendingan jangan terlalu dipikirin ya. Kan kamu juga punya alibi. Semalam kamu kan sama-sama saya kan? Tapi yang jadi pikiran saya, Roy. Kenapa Jun bisa sebenci itu sama saya? Ya, mungkin karena dia lagi emosi aja. Biar semuanya saya yang urus. Enggak, Roy. Saya mau ke rumah Hani dulu. Bagus. Tapi yang penting kamu tenang-tenang aja dulu ya. Jangan sampai sakit. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu hubungin saya. Makasih, Roy. Kamu memang teman yang baik. Ya, saya akan lakuin apa saja buat kamu. Oke. Saya memang sahabat yang baik kok. Dan sekarang saya akan beri sebuah pukulan yang terakhir. Novi, Iya, Pak. tolong undang beberapa wartawan. Saya akan adakan konferensi pers. Untuk apa, Pak? Nggak usah banyak tanya. Kalau kamu masih mau kerja di tempat ini. Baik, Pak. Han, kalau gue nanti masuk penjara, lo masih mau kan jadi sahabat gue? Lu jangan ngomong gitu dong, Riz. Lu gak akan dipenjara kok. Kan pengacara lo sendiri yang bilang kalau polisi gak punya bukti apa-apa selain laporan dari Joe. Memang. Tapi satu-satunya tersangka cuman gue, Han. Menurut mereka, cuma gue yang punya alasan kuat untuk bisa melakukan itu. Roy memang mau jadi alibi. Kalau malam itu gue pergi sama dia. Tapi kejadiannya kan setelah itu, Han. Dan tuduhan Jun, kalau gue bisa aja menyewa pembunuh bayaran, itu memang bisa terjadi. Dan itu pasti akan memberatkan gue. Beda kalau memang ada saksi yang bisa membuktikan kalau gue nggak salah. Kalau bukan gue yang melakukan itu, tapi orang lain. Mungkin gue bisa bebas. Tapi untuk gue bisa mengharapkan itu, kayaknya nggak mungkin. Gue cuma bisa pasrah. Gue gak tahu lagi harus gimana, Han. Han? Lo kenapa? Enggak, Riz. Aku nggak apa-apa. Gue cuma pusing sedikit. Aku minta maaf ya, Han. Mungkin persoalan gue jadi beban buat lo. Tapi gue gak ada maksud untuk itu. Gue cuma butuh teman ngobrol. Kalau gitu,
Mendingan gue pulang dulu. Salam buat mama sama papa ya. Istirahat ya Mbak ya. Jangan pulang dulu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Risa sahabat saya, tapi Roy juga calon suami saya. Iem? Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Semua ini gara-gara saya, Bu. Ada apa sih, Em? Kok kamu datang-datang langsung nangis ya? Saya baru tahu dari koran bekas kalau Sam telah meninggal, dibunuh sama Mbak Elsa. Itu semua salah saya, Bu. Waktu itu saya nggak mau ngomong. Kalau dulu saya ngomong, mungkin kejadiannya nggak begini. Iem? Ada apa Iem kesini ya? Ya udah, sekarang kamu tenangin diri kamu. Kita bicara baik-baik. Pakai nangis-nangis segala. Masa bodoh. Yang penting aku sekarang ada temen Iem. Iem. Benar-benar keterlaluan. Jadi waktu itu Om Sam mau memperkosa kamu. Iya, Bu. Beberapa kali. Beberapa kali. Terus kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu nggak terus terang, Yam? Kalau kamu terus terang kan kejadiannya nggak sampai begini. Saya nggak berani, Bu. Dia mengancam akan membunuh saya. Saya merasa berdosa sama Mbak Elsa. Loh, gimana sih? Lah kan si hidung gede itu yang merkosa kamu. Kok Mbak Elsa? Apa hubungannya kamu dosa sama Mbak Elsa? Iya. Karena kalau waktu itu saya nggak takut untuk ngomong. Pasti Mbak Elsa akan berjaga-jaga dari Sam. Dan nggak mungkin diperkosa. Nggak mungkin ada pembunuhan ini. Mbak Elsa ngebunuh karena mau diperkosa juga kan? Siapa yang bilang? Memang nggak ada yang bilang. Saya cuma nebak-nebak aja. Tapi nggak mungkin Mbak Elsa ngebunuh kalau nggak ada sebabnya. Dan pasti sebabnya karena Mbak Elsa mau diperkosa juga kan? Iya kan?
Kamu udah sadar, Vin? Vin, ini aku, Joe. Ya. Vina. Vin. Halo. Halo, Oh kamu, ada apaan? Roy. Saya perlu bicara sama kamu. Aduh, jangan sekarang ya. Saya sekarang lagi sibuk nih. Nanti malam pulang kantor, kamu kesini ya jemput saya. Bicaranya di telepon aja deh. Ya, ada masalah apa sih? Masalah Jody. Masalah Jody. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.